Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajesti Malekahura dengan NIM 2510991. Di sini saya akan menjelaskan tentang invasi Normandia atau D-Day pada Perang Dunia Kedua. Bayangkan suasana malam menjelang pagi di tanggal 6 Juni 1944. Angin laut berhembus dingin dan langit Normandia, Perancis dipenuhi oleh suara pesawat yang terbang rendah. Dari kejauhan terlihat bayangan ribuan kapal perang bergerak perlahan menuju pantai. Laut yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan baja dan manusia. Hari itu dikenal sebagai peristiwa D-Day, hari yang menentukan arah perang dunia kedua. Di dalam kapal-kapal pendarat, para tentara sekutu duduk rapat, tubuh mereka terguncang oleh ombak. Tidak banyak berbicara, sebagian hanya menatap kosong, sebagian lagi mengenggak erat perlengkapan mereka. Di pikiran mereka hanya ada satu hal, mereka akan segera menghadapi pertempuran besar yang mungkin tidak semua orang bisa selamat darinya. Situasi seperti itu benar-benar terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, kondisi dunia sedang berada dalam kekacauan. Negara-negara besar terlibat dalam konflik besar dan ketegangan terjadi di berbagai wilayah seperti Amerika Serikat, Inggris, serta negara-negara sekutu lainnya. Mereka harus bersatu untuk menghadapi kekuatan Jerman Nazi. Namun, permasalahan yang dihadapi tidak hanya berasal dari pihak musuh. Justru, tantangan besar juga datang dari dalam pihak sekutu sendiri. Setiap negara memiliki kepentingan, strategi, dan pandangan yang berbeda. Perbedaan ini seringkali memicu konflik dan perdebatan dalam pengambilan keputusan. Jika kondisi tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka kerjasama yang dibangun bisa runtuh. Bahkan kekalahan dapat terjadi bukan karena kekuatan musuh, melainkan karena perpecahan internal. Di tengah situasi yang kompleks, inilah muncul sosok The Leader Eisenhower. Ia merupakan seorang jenderal yang dipercaya untuk memimpin pasukan sekutu. Tanggung jawab yang diembannya tidak hanya sebatas mengatur strategi militer, tetapi juga mengelola hubungan antara negara, menjembatani perbedaan pendapat, serta memastikan seluruh pihak tetap fokus pada tujuan bersama. Salah satu peristiwa paling penting yang dipimpinnya adalah Operasi Overlord yang dikenal sebagai D-Day pada tahun 1944. Operasi ini merupakan rencana besar untuk mendaratkan pasukan sekutu di wilayah Normandia, Prancis sebagai langkah awal dalam mengalahkan Jerman. Namun, pelaksanaan operasi ini dihadapkan pada berbagai permasalahan. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, resiko kegagalan sangat besar dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan termasuk banyaknya korban jiwa. Dalam kondisi tersebut, Eisenhower harus mengambil keputusan yang sangat sulit. Ia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menunda operasi dengan resiko kehilangan momentum, atau tetap melaksanakan operasi dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Pada akhirnya, Eisenhower memutuskan untuk melaksanakan operasi Overlord. Putusan ini menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam kepemimpinan, terutama dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Selain menghadapi tantangan dalam perencanaan militer, Eisenhower juga harus mengelola konflik antar pemimpin sekutu. Perbedaan pandangan antara tokoh-tokoh seperti Winston Churchill dan Charles de Gaulle seringkali menimbulkan ketegangan dalam hal ini. Eisenhower berperan sebagai penengah yang mampu menjaga keseimbangan dan menciptakan kerjasama yang solid. Gaya kepemimpinan Eisenhower menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan memahami perbedaan. Ia mampu menggabungkan pendekatan strategis yang rasional dengan kemampuan membangun kepercayaan di antara para sekutu. Hal ini yang menonjol dari kepemimpinannya adalah kemampuannya dalam menghadapi situasi krisis. Dalam tekanan yang sangat besar, ia tetap mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan secara tepat. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan operasi yang dipimpinnya. Dari peristiwa ini, kita dapat memahami bahwa konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama ketika melibatkan banyak pihak-pihak dengan latar belakang yang berbeda. Namun, konflik tersebut dapat dikelola dengan baik apabila terdapat kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menyatukan perbedaan.
Kepemimpinan Eisenhower memberikan pelajaran bahwa seseorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, kemampuan berpikir strategis, serta keberanian dalam mengambil keputusan, meski dalam situasi yang sulit. Selain itu, kemampuan untuk bekerja sama dan membangun hubungan yang baik juga menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau penyebutan nama yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.